Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa tamassaka bi hadihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia yang mana kita tidak akan bisa dan tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat dan karunia-karunia tersebut. Maka hendaknya kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan. Di antara nikmat dan karunia tersebut adalah nikmat berupa keimanan dan keislaman. Kenikmatan yaitu ketika kita membuka kedua mata kita di awal hari ini masih dalam keadaan hati kita dipenuhi oleh keimanan dan keislaman. Terlebih kita hidup di akhir zaman, di zaman di mana begitu banyak fitnah, begitu banyak huru-hara, begitu banyak syubhat, begitu banyak keraguan-raguan, begitu banyak syahwat yang sangat digandrungi oleh hawa nafsu kita. Maka saat Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, ilmu dan juga taufik agar kita bisa selamat dari hal itu semua, ini merupakan kenikmatan besar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik kita, contoh pri hidup bagi kita, yang mana apabila kita berjalan di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang beliau bawa, mengikuti apa yang beliau ajarkan, maka niscaya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Jamaah akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu kajian bertemakan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mana pada pertemuan sebelumnya kita membawakan sebuah ayat yang seharusnya menjadikan hidup kita benar-benar berubah arahnya, khususnya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya bisa mengubah gaya hidup kita, bisa mengubah cara hidup kita, di mana seharusnya ketika kita membaca ayat yang mulia ini kita harus lebih baik lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Kita harus lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kita harus benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, sebagai pedoman dan juga jalan hidup kita. Seharusnya ketika kita mengetahui ayat ini, maka hati kita terenyuh. Betapa sakit hatinya Rasulullah SAW ketika melihat kita sebagai umatnya yang seharusnya berpegang teguh kepada Al-Quran, malah lebih memilih selain Al-Quran, malah mengacuhkan Al-Quran, malah meninggalkan dan memboikot Al-Quran.
firman Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu dalam surah Al-Furqan ayat 30. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala ar-rasul, dan berkatalah Rasul itu yaitu Muhammad, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang diacuhkan, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diboikot. Dan ini seharusnya tidak terjadi, tidak dilakukan oleh seorang yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sikap ini seharusnya tidak terjadi, tidak didapati pada seorang yang mengatakan, saya cinta Al-Quran, I love Al-Quran. Sikap ini seharusnya tidak didapati pada seorang yang mengatakan saya beriman kepada Al-Quran. Karena ternyata tidak sedikit orang yang menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, namun ternyata klaim itu hanyalah pengakuan belaka. Karena sikapnya, perbuatannya, bahkan mungkin tutur katanya tidak menggambarkan hal itu, tidak membuktikan pengakuan dan klaim tersebut. Karena ternyata sikap kita malah berbalik sebaliknya, ya, di mana lisan mengatakan cinta Al-Quran, sikap malah memboikot Al-Quran. Lisan mengatakan iman kepada Al-Quran, namun sikapnya malah mengacuhkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sesuatu yang ada di belakang punggung. Makanya Nabi SAW mengiba di hadapan Allah. Beliau berdoa, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan, menjadikan Al-Quran sesuatu yang diboikot, yang diacuhkan sama sekali, yang dihajar. Di mana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau menyebutkan tentang beberapa sikap, yang menggambarkan seorang menghajar Al-Quran, sikap mengacuhkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quranul Karim. Kemarin kita sudah sebutkan sikap pertama, sikap yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu. Namun tidak sedikit juga mungkin terdapat orang-orang yang melakukan hal yang sama di zaman ini, di sekitar kita, bahkan mungkin kita di antaranya. Yaitu kata beliau, wa kanu idza tuliya alaihimul qur'anu aktsarul lagh wal kalam fi ghairi hatta la yasma'u fa hadha min hijranihi. Dahulu orang-orang kafir Quraisy apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, maka mereka akan membuat kegaduhan. Mereka akan berbicara tentang hal lain selainnya, sehingga mereka tidak akan mendengar Al-Quran yang dibacakan. Dan ini bentuk memboikot Al-Quran yang paling parah, kata beliau. Jadi sikap memboikot Al-Quran, sikap menghajar dan menolak Al-Quran adalah berupa menolak atau mendengarkan bacaan Al-Quran, dan malah membuat kegaduhan atau berbicara ketika Al-Quran dibacakan, sehingga akhirnya Al-Quran itu tidak didengarkan oleh orang-orang. Padahal sikap sebenarnya, sikap seharusnya ketika dibacakan Al-Quranul Karim, ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka perintah Allah adalah diam. Perintah Allah adalah mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan tenang. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 204, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dengan seksama.
perhatikanlah dengan tenang, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat, agar kalian dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap yang seharusnya. Maka perhatikan sikap kita, apakah kita begitu memuliakan Al-Quran, yaitu ketika ada orang membaca Al-Quran, kita dengarkan dengan seksama, kita diam, kita tenang, berhenti dari pembicaraan, berhenti dari kegaduhan, atau malah sebaliknya. Kalau yang kita lakukan adalah tidak memperhatikan bacaan Al-Quran, tidak peduli dengan orang yang membaca Al-Quran, tidak peduli ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka ini bentuk menghajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, kemarin juga kita sebutkan apa? Wa tarku ilmihi wa hifdhihi aidan min hijranihi. Dan di antara bentuk menghajar atau memboikot Al-Quran juga adalah tidak mau mempelajari Al-Quran dan enggan untuk menghafalkan Al-Quran. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk 3 tujuan. Tujuan yang pertama, Al-Quran itu fungsinya adalah untuk at-ta'abbudi bitilawatihi, yaitu untuk bisa beribadah dengan membaca Al-Quran. Jadi membaca lafaznya saja dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya, ini tingginya, ini luhurnya, ya, kedudukan Al-Quranul Karim dalam Islam. Ini bukti luhurnya kedudukan Al-Quranul Karim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang baca Al-Quran saja, membaca lafadznya saja, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan melaksanakan tujuan yang kedua dan ketiga, yaitu memahami maknanya, memahami tafsirnya, dan juga mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Maka jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa Al-Quran itu dibaca dengan 2 macam tilawah. Tilawah yang pertama, yang itu tilawah lafziyah, dibaca secara lafaz, ya. Jadi tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran itu yang pertama yaitu tilawah lafziyah, tilawah atau membaca secara lafaz. Dan yang kedua tilawah hukmiyah, membaca hukumnya, membaca tafsirnya, membaca tulisan-tulisan para ulama yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang diambil, ya, istinbat hukum yang diambil dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini membaca secara hukmiyah. Jadi membaca hukmiyah ini, kata para ulama, bukan cuma baca Al-Quran kemudian baca terjemahannya, memahami maknanya, bukan. Tapi bagaimana, ya, Al-Quran itu diambil hukumnya, diistinbat hukumnya, sehingga dengan itu petunjuk dari Al-Quran bisa diterapkan. Petunjuk yang ada dalam Al-Quran bisa diterapkan. Kendati pun demikian jemaah, dari sisi membaca Al-Quran saja, maka membaca Al-Quran itu jemaah tidak akan mendatangkan kerugian sama sekali. Orang yang membaca Al-Quran, maka dia tidak akan merugi sama sekali, baik dia baca dari sisi lafaz maupun dia baca secara hukum. Banyak sekali dalil, baik dari Al-Quranul Karim maupun juga hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, ini poin yang kemarin belum sempat kita sampaikan. Apa saja keutamaan-keutamaan membaca Al-Quranul Karim, sehingga kita bisa lebih bersemangat, lebih termotivasi untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari bacaan Al-Quran, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, sehingga dengan itu kita bisa menjadi
orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan seorang hamba itu diukur dari bagaimana dia berinteraksi dengan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, baik secara lafaz maupun makna, dan mengajarkannya baik secara lafaz maupun makna, sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Maka apa saja keutamaan-keutamaan membaca Al-Qur'an secara khusus? Yang pertama jemaah, membaca Al-Qur'an itu merupakan perdagangan yang tidak akan merugi. Ini sesuatu yang mengherankan jemaah. Apalagi kita yang sudah biasa masuk di dunia bisnis. Gitu ya. Seorang bisnis, seorang yang berniaga, berjualan, pasti ada dua kemungkinan. Yaitu yang pertama balik modal plus dapat untung, atau yang kedua nggak balik modal, yang artinya rugi. Ini dua keadaan yang pasti terjadi ketika seorang memutuskan diri masuk ke dalam dunia bisnis. Seorang jualan, ya, maka di situ ada resiko. Resiko namanya rugi. Seorang berniaga, bukan hanya keuntungan yang dia bisa dapatkan, namun juga ada resiko pasti merugi, bahkan bisa bangkrut. Namun jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, ada perniagaan, perdagangan yang tidak akan merugi. Apa itu? Di antaranya membaca Al-Qur'an. Hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Fatir ayat 29 sampai 30. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, itu Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka, baik infak sedekahnya secara terang-terangan maupun diam-diam, mereka lakukan itu guna melakukan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Apa modalnya? Modalnya amal, modalnya baca Al-Quran, modalnya salat, modalnya zakat atau sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ini modalnya. Maka apabila kita bermodal dengan ini adalah perniagaan yang tidak akan merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Mereka sudah capek-capek modal tapi nggak mau rugi. Mereka mengharapkan balasan dari Allah. Mereka mengharapkan keuntungan dari Allah. Apa keuntungannya? Allah sempurnakan kepada mereka pahalanya. Dan Allah tambahkan karunia-Nya kepada mereka. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha mensyukuri. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawakan sebuah perkataan dari Qatadah. Qala Qatadah rahimahullah. Qatadah yang wafat tahun 118 Hijriah, beliau berkata, Mutarrif bin Abdillah berkata, Mutarrif ini jemaah adalah salah seorang tabi'in. Beliau wafat tahun 95 Hijriah. Mutarrif idza qara'a hadhihi al-ayah yaqul. Mutarrif berkata ketika membaca ayat ini. Ya, Mutarrif ketika membaca ayat ini maka beliau berkata atau selalu berkata, hadhihi ayatul qurra. Ini adalah ayat yang berkenaan dengan orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Demikian pula Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala menyatakan, siapa orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, siapa orang yang membaca Al-Qur'an yang hakikatnya itu adalah perniagaan yang tidak merugi,
maka Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir tafsir beliau berkata yastamirruna ala tilawatihi wa yudawimunaha. Orang yang membaca Al-Qur'an yang merupakan perniagaan yang tidak merugi adalah orang yang terus-menerus membacanya, yang menjadikan bacaan Al-Qur'an sebagai kebiasaan. Jadi bukan hanya baca Al-Qur'an musiman. Datang bulan Ramadan di mana sebagian besar kaum muslimin membaca Al-Qur'an, maka kita ikut. Selesai Ramadan, bahkan belum selesai, masuk pertengahan bulan Ramadan, masuk akhir bulan Ramadan, intensitas membaca Al-Qur'an semakin berkurang. Nah, ini orang yang baca Al-Qur'annya musiman, yang mungkin bisa jadi tidak masuk dalam ayat yang mulia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa membaca Al-Qur'an merupakan perniagaan yang tidak merugi. Maka mungkin muncul pertanyaan di benak kita, dari mana sisi tidak merugi perdagangan dengan membaca Al-Qur'an? Dari sisi manakah membaca Al-Qur'an itu dikatakan perniagaan yang tak merugi? Maka jawabannya jamaah, karena sesungguhnya membaca satu huruf dari Al-Qur'an saja, baca satu huruf saja jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitung satu huruf ini dibalas dengan satu pahala. Ini spesialnya baca Al-Qur'an jemaah. Kalau kita sholat, kita zakat, kita puasa, bahkan kita umroh, kita haji, maka satu amalan dibalas satu pahala. Satu amalan dibalas satu pahala. Lain halnya dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu bukan satu kali baca Al-Qur'an dapat satu pahala, tapi setiap huruf yang dibaca Allah tulis sebagai satu pahala. Kemudian satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hal ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaqulu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, dari kitabullah, falahu bihi hasanah, maka baginya dengan satu huruf ini satu pahala. Dia mendapatkan karena sebab satu huruf yang dibaca itu satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, kata beliau. Aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Namun alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an ini, fa innakum tu'jaruna bi tilawatihi bi kulli harfin 10 hasanat, karena sesungguhnya kalian akan diganjar pahala dengan sebab membaca Al-Qur'an, setiap hurufnya 10 kebaikan, 10 pahala. Amma inni la aqulu bi alif lam walakin bi alifin wa lamin wa mim bi kulli harfin 10 hasanat. Aku tidak mengatakan sebagaimana perkataan Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam dan mim setiap hurufnya 10 kebaikan. Maka hadis dan athar ini, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, hadis dan athar ini menunjukkan sangat jelas bahwasanya seorang muslim, siapapun yang membaca Al-Qur'an, baik dia sudah mampu memahami apa yang dibaca ataupun juga belum mampu memahaminya kecuali baca terjemahan, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, meliputi seluruh makhluk. Kemuliaan Allah itu maha luas, meliputi seluruh makhluk, baik orang Arab yang faham firman Allah yang diturunkan kepada mereka,
karena berbahasa Arab ataupun juga kepada orang-orang ajam yaitu non-Arab, baik yang bisa bahasa Arab maupun yang tidak bisa bahasa Arab. Jadi jangan sampai patah arang, jangan sampai patah semangat untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai ketika ditanya kenapa anda nggak baca Al-Quran, oh saya belum paham apa yang dibaca, buat apa saya komat kamit baca Al-Quran tapi nggak paham apa yang dibaca. Jangan patah arang, karena itu adalah keputusasaan yang dihembuskan oleh syaitan agar kita malas baca Al-Quran, agar kita enggan baca Al-Quran, agar kita menjauhi Al-Quran dan memboikot Al-Quran. Maka pahala tadi membaca Al-Quran itu setiap hurufnya diganjar 10 pahala. Ini berlaku bagi siapa? Bagi orang Arab maupun orang ajam. Bagi siapa? Bagi orang yang faham bahasa Arab maupun orang yang enggak faham bahasa Arab. Inilah sisi jemaah mengapa dikatakan membaca Al-Quran merupakan perniagaan yang tidak merugi. Karena siapapun yang melakukan maka dia akan mendapatkan kebaikannya. Kemudian keutamaan yang kedua jemaah, yaitu membaca Al-Quran merupakan suatu bentuk kebaikan, dan setiap kebaikan akan menghapus kesalahan. Nah, ini juga sisi kenapa Al-Quran tidak dikatakan perniagaan yang tidak merugi, karena membaca Al-Quran itu adalah kebaikan, dan kebaikan bukan hanya mendatangkan pahala tapi bisa menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan. Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman, innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Firman Allah ini terdapat dalam surah Hud ayat 114. Dan setiap kali seorang bertambah kuantitas bacaan Al-Qur'annya, maka bertambah pula ganjaran pahala dari Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, yaitu dari hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, di mana dia berkata, Rasulullah bersabda, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailah kutiba lahu qunutu lailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, maka akan dituliskan baginya pahala salat sepanjang malam. Ini yang sunnah jemaah. Yang sunnah sebelum tidur itu bukan pegang HP, bukan update status, siap-siap bobo cantik, ya, habis skincarean, pakai krim malam, nggak perlu orang tahu, orang lain nggak perlu tahu, nggak perlu tahu. Yang sunnah itu apa? Baca 100 ayat jemaah, baca 100 ayat minimal dari semalam, dalam semalam. Maka orang yang baca Al-Quran 100 ayat minimal dalam semalam, walaupun saat itu dia tidur, setelah itu dia tidur sampai menjelang subuh, Allah tuliskan baginya pahala sholat sepanjang suntuk, semalam suntuk, sepanjang malam. Maka dari mana ruginya baca Al-Quran jemaah? Dari sisi mana kita akan rugi saat membaca Al-Quran? Inilah keuntungan kita berinteraksi baik dengan Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran jemaah akan lebih semakin bertambah agung dan mulia, apalagi kalau bacaan Al-Quran ini dibaca di dalam sholat. Jadi sebaik-baik bacaan Al-Quran, sebaik-baik ayat yang dibaca dari Al-Quranul Karim oleh seorang hamba adalah ayat yang dibaca di dalam sholatnya. Nah, inilah salah satu fungsi kenapa pentingnya kita menghafal Al-Quranul Karim. Jadi tujuan menghafalkan Al-Quran itu bukan agar dicatat atau bukan agar disebut oleh orang seorang hafiz, seorang hafizah, seorang penghafal Al-Quran. Tidak perlu kita, nggak penting. Pujian orang lain, pengakuan orang lain nggak penting sama sekali. Jadi tujuan kita menghafal Al-Quran, menghafalkan ayat-ayat dari Al-Quranul Karim agar bisa kita baca dalam salat kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhibbu ahadukum
idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin 'idhamin siman. Maukah salah seorang di antara kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalam rumahnya ada 3 ekor unta yang hamil, gemuk serta besar? Qulna na'am, kami pun kata para sahabat menjawab ya, tentu mau. Siapa yang enggak mau? Unta adalah hewan yang mahal. Ya, 3 ekor lagi, besar-besar lagi bunting lagi. Menguntungkan sekali gitu. Maka kata Nabi, "Fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin 'idhamin siman." Maka 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang di antara kalian di dalam salatnya lebih baik daripada dunia tadi. Lebih baik daripada harta dunia tadi berupa 3 ekor unta bunting yang besar dan gemuk tadi. Artinya 3 ayat saja itu lebih baik daripada harta dunia. Maka kalau kita tidak mampu untuk untuk mengalahkan orang lain dari sisi dunia, ungguli mereka, kalahkan mereka dari sisi akhirat. Kalau kita nggak bisa mengalahkan tetangga kita yang punya 3 mobil Ferrari, maka baca 3 ayat dalam sholat kita, maka apa yang kita baca dalam sholat kita berupa 3 ayat tadi lebih baik daripada 3 buah Ferrari yang dimiliki oleh tetangga kita. Makanya kata para ulama, kalau kita tidak mampu mengungguli manusia dari sisi dunia, ungguli mereka, kalahkan mereka dari sisi akhirat. Ini sikap seorang muslim, jemaah. Tidak silau dengan dunia yang didapatkan oleh orang lain, karena punya jalan sendiri untuk mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Jadi jangan malah sebaliknya, lihat tetangga baru beli mobil, julid, gitu ya, iri, dengki. Lihat tetangga baru beli mobil baru, ya, terus ngelihat di garasi mobil kita mobil butut, mobil tua, mobil tua bangka. Terus berkata, alah paling itu hasil korupsi, atau alah belinya paling pakai riba. Kayak mobilku mobil tua tapi cash gitu. Jadi bangga diri akhirnya. Allah. Ya. Sekali lagi jemaah, kalau kita tidak mampu mengungguli orang dari sisi dunia, bagaimana kita ungguli mereka dari sisi akhirat? Bayangkan jemaah, ini baru 3 ayat yang dibaca. Ya. Bagaimana kalau yang dibaca 10 ayat, 20 ayat, 100 ayat dalam sholat? Dalam sholat malam kita, berapa banyak pahala yang kita dapatkan? Berapa besar kemuliaan yang kita peroleh? Jadi hadis ini menunjukkan 3 ayat saja begitu luar biasanya keuntungan yang kita dapatkan. Bukan dalil, oh cukup 3 ayat Ustaz. Jadi sholat subuh surah Qul Huwallah, rakaat pertama, rakaat kedua Inna A'toina. Nanti zuhur, rakaat pertama Al-Asr, rakaat kedua ya An-Nasr, sama-sama 3 ayat. Nanti asar cari yang 3 ayat lagi, bukan gitu ya. Tapi motivasi minimal 3 ayat saja begitu luar biasanya keuntungan yang didapatkan. Apalagi lebih banyak dari itu. Baik. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga jamaah rahimani Allah wa yakunna ajma'in, yaitu bahwa membaca Al-Quran bagaimanapun pasti akan mendatangkan kebaikan. Bagaimanapun keadaan seorang yang membaca Al-Quran, maka pasti kebaikan yang diperoleh. Mau dia orangnya baca lancar, sudah mahir, tajwidnya bagus, makharijul huruf, sifatul hurufnya sempurna, atau dalam rangka masih dalam keadaan masih berusaha memperbaiki itu, bahkan masih terbata-bata, masih belum lancar, ya, masih keluar keringat dingin tiap baca Al-Quran karena kesulitan, maka dua-duanya tetap mendapatkan kebaikan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'ani
ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, orang yang lancar membaca Al-Quran, maka kedudukannya setara bersama dengan para malaikat yang mulia, para malaikat yang senantiasa selalu taat kepada Allah. Kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, setara dengan para malaikat. Inilah hebatnya manusia, jemaah. Inilah hebatnya manusia. Kenapa manusia diberikan kebebasan oleh Allah? Mau milih jalan yang baik, mau milih jalan yang buruk, Allah berikan kebebasan. Karena ada orang-orang yang tidak faham, orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, orang-orang dari kalangan ateis, gitu ya. Mereka mengatakan Allah tidak adil, kata mereka. Ya, Allah tidak adil ketika menciptakan ada orang yang masuk surga, ada orang yang masuk neraka. Kalau Allah adil, kenapa enggak Allah ciptakan manusia itu semuanya masuk surga? Maka jawabannya ini. Allah berikan kebebasan kepada manusia agar mereka memilih jalannya sendiri. Karena kalau misalkan Allah ciptakan manusia itu semuanya taat, Allah sudah punya. Siapa? Malaikat. Kalau Allah buat ciptaannya dari kalangan manusia semuanya pendosa semua, semuanya buruk semua, Allah juga sudah ada. Siapa? Iblis. Jin yang panjang usianya, yang tugasnya, yang kerjaannya untuk mengganggu manusia, yang menyesatkan manusia. Maka manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, yang Allah muliakan dengan free will, yang Allah muliakan dengan kebebasan, bebas, hur, merdeka, mau milih jalan kebenaran atau jalan keburukan, jalan kebaikan atau jalan kejelekan, mau milih ampunan dari Allah dan surganya atau mau milih azab dan siksa Allah di dalam neraka. Ya dan billahi min dzalik. Kalau milih jalan kebaikan, kalau milih berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik sehingga mahir dalam Al-Quran, maka kedudukannya setara dengan para malaikat. Inilah hebatnya manusia. Ini luar biasanya manusia. Kenapa manusia dimuliakan oleh Allah dengan kebebasan? Ini orang yang mahir dengan Al-Quran, kedudukannya setara dengan para malaikat yang mulia, para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah. Gimana dengan orang yang belum lancar? Gimana dengan orang yang belum mahir? Gimana dengan orang yang masih belajar? Masih tertukar panjang pendeknya, masih tertukar ha dengan ha, masih tertukar za dengan vo, masih tertukar za dengan za, so dengan sa. Ngomong sya aja susah sya, gitu ya. Ngomong so aja sho, gitu ya. Susah. Lidahnya berat. Ngomong fa aja pa. Gimana dengan itu? Nabi SAW juga tidak membiarkan orang-orang demikian. Nabi bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Kata Nabi, dan orang yang membaca Al-Quran sambil terbata-bata saat membacanya, sulit saat membacanya, kesulitan, keberatan saat membacanya, lisannya keluh saat membacanya, lahu ajran, kata Nabi. Maka baginya dapat 2 pahala Allah. Pahala baca Al-Quran dan pahala usaha. Karena kesulitan dalam ibadah bukankah mendatangkan pahala? Seorang yang kesulitan saat melakukan ibadah, maka kesulitannya pun akan dibalas pahala oleh Allah. Maka inilah kenapa dikatakan membaca Al-Quran sebagai perniagaan yang tidak merugi. Kemudian yang keempat, yaitu membaca Al-Quran bukan hanya mendatangkan keuntungan di dunia, tapi juga apa yang paling utama, mendatangkan keuntungan di akhirat. Bahwa Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan mendatangkan syafaat pada hari kiamat nanti.
Di hari di mana manusia membutuhkan pertolongan. Di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan di sebuah tempat yang begitu luas, semua manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir berkumpul di tempat yang sama, dalam keadaan yang sama, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, mengkhawatirkan dirinya sendiri. Apakah hari ini dia akan selamat atau tidak? Mengkhawatirkan amalannya, apakah amalannya cukup untuk bisa membeli surga atau tidak? Khawatir dengan amal keburukannya, apakah amalan keburukannya ternyata menjerumuskan dia ke dalam neraka atau tidak? Semua khawatir, jemaah. Semua manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Semua manusia peduli dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang-orang yang di sekitarnya, tidak peduli dengan orang-orang yang dia cintai. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari kiamat, hari di mana seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari bapak, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari pasangannya, lari dari anak-anaknya. Orang-orang yang paling dia pedulikan ketika di dunia, saat di akhirat gak peduli dia. Dia tidak pedulikan lagi. Orang-orang yang dahulu ketika di dunia selalu dia dahulukan, bahkan dari dirinya sendiri, namun di akhirat dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Dia hanya dahulukan dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mau menolong. Namun datanglah Al-Quran, jemaah. Datanglah Al-Quran menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta syafaat, minta memberikan syafaat. Al-Quran datang kepada di hadapan Allah untuk memberikan pembelaan. Kata Nabi SAW, Al-Quran syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang diizinkan untuk memberikan syafaat, pembela yang akan dibenarkan pembelaannya, diterima pembelaannya. Al-Quran datang kepada Allah. Al-Quran berkata, mana'tuhu bil lail minan naum. Aku dahulu menghalangi hamba ini dari tidur di malam hari. Makanya benar kata Nabi SAW, amalkan apa kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena nanti kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada pelakunya, kepada pembacanya. Hari ketika seorang tidak ada yang mau menolong orang lain, tidak peduli dengan orang lain. Suami tidak peduli dengan istrinya, istri tidak peduli dengan suaminya. Seorang ayah tidak peduli dengan anaknya, anak tidak peduli dengan ayahnya. Jadi jangan bayangkan jamaah, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian kita cari mana suami saya, mana anak saya, mana orang tua saya. Tidak. Semua sibuk, semua tertunduk, khawatir dengan keadaan masing-masing. Tidak ada yang mau bela. Namun ternyata orang yang dahulu menjadikan Al-Quran sebagai teman setia di dunia, maka Al-Quran akan datang sebagai teman setianya di akhirat. Seorang ketika di dunia berinteraksi baik dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sahabat karibnya, maka Al-Quran akan membalas dengan membela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana'tuhu bil lail minan naum. Aku dahulu menghalangi dia dari tidur di malam hari. Berbeda halnya dengan orang yang gak peduli dengan Al-Quran, mengacuhkan Al-Quran, menghajar, memboikot Al-Quranul Karim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjut perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim atau Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ketika menjelaskan atau menyebutkan tentang makna
atau bentuk menghajar dan memboikot selanjutnya. Yang ketiga, wa tarkul imani bihi wa tasdiqihi min hijranihi. Yang ketiga kata beliau, yaitu di antara bentuk menghajar atau memboikot Al-Quran adalah tidak mau beriman kepada Al-Quran dan tidak mau mendengarkannya. Nah, ini pekan lalu sudah dicatat ya, di mana Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai kitab pegangan, kitab pedoman, petunjuk bagi manusia. Barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia untuk berpegang teguh kepada buku pedoman tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat kitab ini. Ya, kemarin kita sudah sebutkan yang pertama, bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai penutup kitab dari kitab sebelumnya, penutup kitab sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah merupakan mukjizat. Di antara bentuk mukjizatnya adalah tidak ada seorang pun yang mampu untuk bisa membuat kitab semisal Al-Quran. Bahkan Allah berikan tantangan terbuka bagi siapapun. Allah persilahkan bagi siapapun yang mau membuat tandingan Al-Quran. Bahkan silahkan ambil, cari penolong, cari orang yang bisa membantunya, baik dari kalangan manusia maupun jin, untuk bisa mendatangkan Al-Quran. Kalau nggak mampu datangkan semisal Al-Quran, minimal datangkan 10 surah. Kalau tidak mampu 10 surah, minimal 1 surah saja. Maka Allah berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Enggak mampu mendatangkan satu Al-Qur'an, enggak mampu mendatangkan 10 surah, bahkan enggak mampu mendatangkan tandingan bagi Al-Qur'an bahkan 1 surah saja, maka kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 24, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mampu untuk mendatangkan 1 surah saja yang semisal dengan Al-Qur'an, walan taf'alu, dan kalian benar-benar tidak akan mampu, fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, wa'iddat lil kafirin, yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Di antara sifat Al-Quran juga bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling otentik, yang Allah senantiasa jaga keasliannya sampai hari kiamat nanti. Dan keaslian, keotentikan Al-Quran ini bukan hanya karena dicetak ribuan kali, jutaan kali dalam mushaf, bukan. Tapi penjagaannya itu Allah jaga di dalam dada-dada manusia. Allah buat Al-Quran ini menjadi sesuatu yang sangat mudah dibaca, sangat mudah dihafalkan, sangat mudah difahami. Allah berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk diingat, untuk dihafal, dicerna, difahami. Fahal mim muddakir, maka tidakkah ada manusia yang mau mengingat dan menghafalkannya? Jadi kalau kita berusaha, berupaya untuk menghafalkan Al-Quran, dan tidak ada kata terlambat jamaah untuk menghafalkan Al-Quran, tidak ada kata terlambat untuk menghafalkan Al-Quran. Mulai dari sekarang, buka Al-Quran, mulai hafalkan Al-Quran. Niatkan dalam hati, ya Allah, saya ingin menghafalkan Al-Quran 30 juz sampai selesai. Kalau toh ternyata Allah matikan kita sebelum sampai tujuan itu, mudah-mudahan Allah tetap catat bagi kita sebagai penghafal Al-Quran, karena kita sudah niat untuk menyelesaikannya. Karena ada sebagian kekeliruan sebagian kaum muslimin yang sudah jadi orang tua, mereka mengatakan, saya sudah tua, biarlah anak-anak saya yang jadi para penghafal Al-Quran. Ya, saya sudah nggak mampu ngafalin Al-Quran, ya, otaknya sudah mentok, biar anak-anak saya saja yang jadi hafal Al-Quran. Tidak jemaah, ya, hilangkan pikiran-pikiran itu. Memang itu waswas syaitan. Biar kita Biar kita tidak semangat menghafalkan Al-Quran. Tanamkan dalam diri kita, saya menghafal Al-Quran, saya akan selesaikan 30 juz. Kemudian jalani programnya, jalani jalurnya, berjalanlah di atas jalurnya.
hafalkan. Kalau mampu 10 surah, 10 ayat misalkan gitu ya, hafalkan. Kalau nggak mampu 5 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Atau kalau pakai baris 15 baris 1 halaman berarti. Atau setengahnya, atau mungkin 3 baris, 2 baris per hari. Sedikit demi sedikit insya Allah akan memberikan kita hasil yang baik. Jadi tanamkan dalam hati kita, saya penghafal Al-Quran. Jangan hanya berbangga, alhamdulillah anak saya hafal Al-Quran, jangan. Tapi bagaimana kita? Karena kitalah yang paling perlu dengan hafalan Al-Quran itu. Benar, Nabi SAW menyatakan bahwa nanti anak-anak akan memakaikan jubah kemuliaan, akan memakaikan mahkota kemuliaan bagi orang tuanya. Namun jangan harapan itu saja, tapi bagaimana kita menjadi seorang anak yang juga memakaikan jubah dan mahkota itu bagi orang tua kita. Bukankah walaupun kita seorang ibu, tapi kita juga seorang anak bagi ibu kita. Maka sebagaimana kita harapkan anak-anak kita memakaikan jubah dan mahkota kemuliaan bagi kita di akhirat nanti, pun demikian kita harus lakukan untuk orang tua kita. Maka sekali lagi tidak ada kata terlambat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran adalah kitab petunjuk, gitu ya. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. Kemudian yang keempat, sifat Al-Quran adalah kitab. Al-Quran merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, yang keempat ini poin atau bentuk menghajar Al-Quran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang keempat ya, kata beliau, wa tarku tadabburihi wa tafahhumihi min hijrani. Di antara bentuk menghajar, di antara bentuk memboikot Al-Quran adalah ketika tidak mau mentadabburi, tidak mau memahami kandungan Al-Quranul Karim. Padahal dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan menganjurkan kita untuk senantiasa mentadabburi dan menghayati Al-Quran. Karena itulah tujuan utama Al-Quran diturunkan. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Karena kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapati pertentangan-pertentangan yang banyak di dalamnya. Namun ternyata kita tidak dapati satupun pertentangan, satupun kontradiksi dalam Al-Quranul Karim, mulai dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan sekali lagi mukjizat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tidak akan didapati kebatilan di dalamnya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak akan didapati kebatilan, tidak akan didapati keburukan, bahkan tidak ada kontradiksi sama sekali, pertentangan sama sekali di dalam Al-Quranul Karim. Juga dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Shad ayat 29. Surah Shad ayat 29 Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang penuh dengan keberkahan, agar manusia memperhatikan ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi, tujuan utamanya, tujuan awalnya adalah agar manusia menghayati, memperhatikan, mempelajari ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang memiliki fikiran bisa mendapatkan pelajaran. Juga firman Allah dalam ayat 24 surah Muhammad, Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Kata Allah, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran?
Maka mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak menghayati kandungan-kandungan Al-Quran, atau memang di dalam hatinya, ya, atau memang hati mereka sudah terkunci, kata Allah. Jadi orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, orang yang enggan menghayati ayat-ayat Al-Quran, orang yang memboikot Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, maka itu tanda bahwa hatinya sudah terkunci. Terkunci untuk menerima kebenaran yang ada dalam Al-Quran, terkunci dari menerima kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quran, terkunci dari hidayah. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, memahami Al-Quran dan merenungkan Al-Quran maka pasti akan membuahkan iman, pasti akan mendatangkan ketenangan. Kalau hati kita gusar, hati kita dipenuhi gundah gulana, hati kita tidak tenang, maka obatnya baca Al-Quran, jemaah. Hati kita sedih, obatnya Al-Quran. Hati kita galau, obatnya Al-Quran. Hati tidak tenang, obatnya Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka akan menenangkan hati. Dan zikir kepada Allah yang paling utama adalah dengan membaca Al-Quran, membaca firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka secara ringkas ada 4 langkah, 4 tahapan agar kita bisa mentadabburi Al-Quranul Karim. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah Qaf ayat 37. Jadi dalam surah Qaf ayat 37, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita tentang bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan pengaruh kepada seorang hamba, kepada jiwa seorang hamba, jika terpenuhi 4 faktor. Dalam surah Qaf ayat 37, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu, pada Al-Quran itu terdapat peringatan. Al-Quran itu terdapat peringatan bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai hati atau orang yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Dan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah Qaf ayat 1 sampai 36, ya. Ayat 1 sampai 36 kalau jamaah perhatikan, maka ayat 1 sampai 36 ini dari surah Qaf merupakan faktor yang bisa memberikan pengaruh kepada jiwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Liman kana lahu qalbun." Bagi orang yang punya hati, berarti hatinya hidup. Ini representasi dari tempat yang hidup. Ya. Inilah representasi dari tempat yang hidup. Karena ketika hati hidup, maka akan lebih mudah untuk menerima kebaikan-kebaikan dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yasin ayat 70. Allah berfirman, "Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqul qawlu 'alal kafirin." Supaya dia, yaitu Muhammad, bisa memberikan peringatan kepada siapa? Orang-orang yang hidup, yaitu yang hidup hatinya. Karena kalau Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada orang yang sudah mati jasadnya, ya nggak pengaruh. Gitu. Maka maksud ayat 70 surah Yasin ini agar Muhammad memberikan peringatan kepada orang yang hidup, maknanya orang yang hidup hatinya. Dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir itu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Au alqas sam'a", atau yang menggunakan pendengarannya. Artinya orang yang mengarahkan pendengarannya dan orang yang memasang indera dengarnya terhadap apa yang diucapkan padanya berupa firman-firman Allah. Ini namanya syarat terwujudnya pengaruh.
Jadi faktor pengaruh yaitu ayat-ayat yang dibacakan, faktor yang memberikan pengaruh yang efektif itu apa? Ayat-ayat yang ditadabburi, ayat-ayat yang dibaca atau yang dibacakan. Kemudian syarat terwujudnya pengaruh tadi kalau apa? Hatinya hidup. Kalau seorang memasang telinganya untuk mendengarkan. Dan dalam akhir ayat 37 Allah berfirman wa huwa syahid. Sedang dia menyaksikan. Artinya hatinya menyaksikan, hatinya hadir, tidak kemana-mana, mendengarkan dengan seksama kitab Allah yang dibacakan. Karena orang yang hatinya menyaksikan, kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang hatinya memahami, hatinya tidak lupa dan tidak lalai, maka ini menunjukkan bahwa hatinya itu ada untuk mentadaburi Al-Quran. Atau untuk mentadaburi Al-Quran itu harus menghilangkan faktor yang menghalangi. Apa faktor yang menghalangi itu? Yaitu kelalaian atau tidak hadirnya hati dari apa yang dibacakan atau diucapkan padanya. Hatinya lalai dari memperhatikan dan merenungkan ayat. Maka bila ada faktor pengaruh yang efektif yaitu Al-Quran, karena faktor pengaruh terbaik agar kita bisa menambah keimanan adalah apa? Al-Quranul Karim. Kemudian tempat yang kondusif yaitu hati yang hidup. Kemudian syarat yang terpenuhi yaitu mendengar dengan seksama. Kemudian faktor penghalang itu tidak ada, yaitu kelalaian dalam memahami maksud ucapan atau berpaling pada sesuatu yang lain, maka akan muncul pengaruh yaitu seorang akan mampu mengambil manfaat dan mengambil peringatan dari ayat yang ditadaburi. Maka jamaah sekali lagi secara ringkas kata Imam Ibnu Qayyim bahwa langkah untuk tadabbur Al-Quran itu ada 4. Ini secara ringkas. Yang pertama ada ayat yang dibaca, membaca ayatnya. Yang kedua ada hati yang hidup. Kalau hatinya mati atau sakit, maka sulit bisa memahami, sulit bisa menerima kebenaran yang ada dalam ayat yang dibaca. Kemudian yang ketiga memasang telinga, mendengarkan dengan seksama. Karena kalau telinganya sudah dipasang, dia mendengarkan dengan seksama, maka apa yang didengar akan benar-benar masuk dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu tidak lalai, ya, tidak lalai dan mampu memahami maksud dari ucapan. Kemudian ya, yang kelima, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, di antara bentuk menghajar atau memboikot Al-Quran yang kelima yang kata Imam Ibnu Katsir, yaitu kata beliau wa tarkul amali bihi wa imtithali awamirihi wa ijtinabi zawajirihi min hijranihi. Di antara bentuk menghajar atau memboikot Al-Quran juga kata beliau, yaitu ketika seorang tidak mau beramal dengan Al-Quran, tidak mau mengerjakan perintah-perintahnya, dan tidak mau menjauhi larangan-larangannya. Artinya tidak mengambil manfaat dari apa yang dia baca dari Al-Quranul Karim. Tidak mau beramal dengan Al-Quran artinya tidak mau melaksanakan perintahnya dan tidak mau meninggalkan larangan-larangannya. Ini sikap yang sangat mengherankan, karena seorang muslim, seorang mukmin, ketika datang perintah Allah maka tidak ada pilihan baginya kecuali menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taat. Kemudian yang terakhir, dari perkataan Imam Ibnu Katsir meriwayatkan atau menafsirkan surah Al-Furqan ayat 30 yang menyebutkan tentang bagaimana bentuk seorang menghajar atau memboikot Al-Quran, itu kata beliau wal udul anhu ila ghairihi min syi'rin aw qawlin aw ghina'in aw lahwin aw kalamin aw tariqatin ma'khudatin min ghairihi min hijranihi. Kata beliau di antara bentuk menghajar atau memboikot Al-Quran yaitu ketika seorang lebih memilih meninggalkan Al-Quran untuk selain Al-Quran, lebih memilih meninggalkan Al-Quran, kemudian lebih meninggalkan Al-Quran, dia meninggalkan Al-Quran kemudian memilih syair, meninggalkan Al-Quran tapi dia memilih
dan lebih memilih nyanyian-nyanyian musik-musik. Meninggalkan Al-Quran dan lebih memilih nonton hiburan-hiburan. Meninggalkan Al-Quran dan lebih memilih untuk melakukan chatting, obrolan-obrolan yang banyaknya sia-sia di dalamnya. Lebih memilih doktrin-doktrin dari selain Al-Quran daripada mengambil manfaat, mengambil pedoman dari Al-Quranul Karim. Ini bentuk menghajar Al-Quran atau memboikot Al-Quran terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau ketika menafsirkan firman Allah surah Al-Furqan ayat 30 yang mana Allah berfirman wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul Muhammad, ya Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diacuhkan. Inilah 6 sikap jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in yang merupakan bentuk menghajar atau memboikot Al-Quran. Dengan 6 perkara ini mudah-mudahan bisa kita perhatikan dan juga bisa kita jauhi, kita tinggalkan, sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang kita pelajari hari ini. Ini mungkin apa yang bisa kita sampaikan jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berinteraksi dengan baik dengan Al-Qur'an. Dengan itu kita bisa mengambil faidah dan manfaat serta kita bisa meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat karena sebab Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lamu bissawab. Majelis akan kembalikan kepada moderator.